apapun anasir-anasir antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Halo, saya Gus Mukti Matakin. Dalam kesempatan ini saya akan membahas analisis, strategi, dan kebijakan populis Prabowo Subianto dalam landscape digital post-truth. Di era digital saat ini, kekuasaan tidak lagi sekedar ditentukan oleh seberapa kuat institusi formal negara bekerja. Lebih dari itu, kekuasaan hari ini ditentukan oleh siapa yang paling piawai mengelola emosi, persepsi, dan wacana di ruang publik. Nah, di Indonesia, fenomena ini mewujud secara nyata dalam gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto. Nah, lantas bagaimana teori komunikasi politik membedah retorika, citra, serta kebijakan populis Prabowo? Mari kita bedah bersama. Seperti diketahui bahwasannya gaya atau strategi komunikasi Prabowo Subianto populis dikenal sejak pada era kampanye, kemudian berlanjut ketika dia sudah terpilih menjadi Presiden Indonesia, baik itu dalam kebijakan, dalam program, ataupun dalam strategi komunikasinya. Nah, mari bahas satu persatu, mulai mungkin dari ketika dia kampanye. Nah, fenomena gemoy, mungkin ini udah pada tahu semua, udah pada sempat booming. Nah, ini bisa dapat dikatakan sebagai saat emosi mengalahkan debat kebijakan. Kita mulai dari fenomena yang paling fenomenal, yakni rebranding gemoy. Jika merujuk pada karya Patricia Moy, David Tusbury, dan Alec Markering tahun 2016 yang berjudul Agenda Setting, Framing, dan Framing, strategi ini adalah bentuk nyata dari permainan framing dan framing. Nah, tim komunikasi secara sadar memicu reframing, mengubah persepsi latar belakang militeristik yang kaku menjadi sosok kakek yang santai, humoris, dan menggemaskan. Efeknya apa? Terjadilah framing di mana publik, khususnya generasi muda, mengukur kelayakan pemimpin bukan lagi dari debat program kerja yang rumit, melainkan dari rasa dekat secara psikologis. Hal ini sejalan dengan temuan Spen Engesser dan koleganya dalam artikel Populisme dan Sosial Media yang terbit pada tahun 2017. Nah, di media sosial, pesan politik disampaikan lewat personal action frames yang cair dan mudah diterima tanpa perlu kerumitan ideologi. Fenomena ini menandai bergesernya komunikasi politik kita dari yang tadinya bertumpu pada logos atau penalaran rasional menjadi berorientasi pada patos atau pengelolaan emosi semata. Contoh kedua, ketika pidato paripurna DPR. Nah, di sini kelihatan sebagai retorik populis. Pidatonya itu pada Mei 2026 ketika menyinggung terkait invokasi headline dan proteksionisme ekonomi. Nah, ini udah masuk ke ranah kebijakan ketika Prabowo Subianto terpilih atau menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Nah, mari kita cermati pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI pada Mei 2026 lalu. Dalam pidato tersebut, Prabowo menyoroti kebocoran dana negara ratusan miliar dolar, menolak kapitalisme neoliberal, dan secara tegas meminta pengembalian pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama ekonomi nasional. Secara teoritis, aksi ini membangkitkan pilar populisme yang oleh Engesser dinamakan invoking the headline. Headline adalah teknik membangkitkan romantisasi tatanan ideal di masa lalu, dalam hal ini cita-cita murni para pendiri bangsa. Di saat yang sama, Prabowo memainkan narasi dikotomi khas populis, yakni membela rakyat biasa yang dirugikan sembari menyerang elit pemburu rente dan oligarki. Nah, melalui panggung kenegaraan ini, terjadi proses agenda setting seperti yang dijelaskan oleh Moy dan kawan-kawan. Isu kedaulatan ekonomi berhasil dijadikan agenda media utama yang kemudian ditranspeksikan menjadi perhatian prioritas di tengah masyarakat. Selanjutnya, isu protes dan penyingkiran diskursif. Nah, ketika gelombang protes dan narasi bergema narasi antek asing. Nah, ini menampilkan cuplikan ketika ramai Indonesia gelap, dan yang terbaru ketika viral hey antek-antek asing dan semacamnya. Nah, namun ada sisi lain dari strategi populisme digital yang perlu kita soroti secara kritis. Nah, ketika gelombang aksi demonstrasi mahasiswa seperti Gerakan Indonesia Gelap atau banyak tokoh yang mengkritik terkait efisiensi anggaran dan kebijakan dan pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto,
dan jajarannya. Nah, respon yang muncul dari jajaran elit justru membingkai kritik tersebut sebagai gerakan yang ditunggangi kekuatan asing. Nah, dalam studi Engager, tindakan melabeli pihak kritis sebagai pemecah belah atau agen luar disebut sebagai pilar ostracizing orders, yaitu pengucilan pihak-pihak di luar kelompok rakyat sejati. Nah, dalam iklim post-truth, kekuasaan bekerja membentuk apa yang disebut occult sebagai regime of truth melalui bantuan algoritma media sosial dan jaringan pendukung digital. Narasi kritis didelegitimasi dan disingkirkan dari ruang publik. Kritik terhadap kebijakan tidak lagi dibahas substansinya, melainkan dikompresi dan distigma sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Nah, dari pemaparan sebelumnya dapat kita telusuri atau dapat kita sebut, dapat kita amati bahwasanya gaya populis Prabowo ini diterapkan sejak dia berkampanye untuk pencalonan presiden, kemudian berlanjut ketika dia sudah terpilih, dan itu dituangkan dalam beberapa program yang populis seperti makan gizi gratis, sekolah rakyat, terus KDMP atau Koperasi Merah Putih. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai program populis, termasuk dalam strategi komunikasinya dapat kita lihat bahwasanya dia masih kental dengan populis. Dia sering mendikotomi atau membelah-belah antara rakyat sejati, dia membela rakyat, dan mengucilkan elit-elit asing atau antek-antek asing dan semacamnya, termasuk koruptor dan semacamnya. Nah, ini bisa menjadi dapat dikatakan itu sebagai strategi komunikasi populis. Nah, sebagai penutup, analisis komunikasi politik menunjukkan bahwa strategi Presiden Prabowo Subianto sukses menggabungkan populisme afektif dengan logika media jejaring digital. Di satu sisi, gaya retorika dan narasi pembelaan rakyat berhasil membangun ikatan emosional serta legitimasi politik yang amat kuat. Namun di sisi lain, dominasi logika, algoritmik, dan penyingkiran wacana kritis di era post-truth membawa risiko besar. Di antaranya, mendegradasi kebebasan berpendapat dan memicu krisis epistemik dalam demokrasi digital kita. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang populer di media sosial atau di internet atau di dunia maya, tetapi juga ruang publik yang rasional, kritis, dan bebas dari manipulasi persepsi. Tabrak masuk, rapor kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang, cuma sedikit Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kekuatan asing terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Agustus kolaps aja tuh. Mikir kolaps, ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah, tinggalkan, beri tanda. Ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat,
gembira, semangat, optimis. Orang berani